Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nida Channel. Kali ini dalam video kali ini saya mau unboxing sebuah mixer ya guys, hand mixer. Nah, jadi ceritanya gini guys. Di samping di YouTube ini, di samping selain bikin konten, saya juga ada samping untuk usaha kue kecil-kecilan ya guys ya. Berhubung mixer roti saya yang besar itu rusak, mixer Oxon masih dalam perbaikan, jadi sebagai gantinya saya beli mixer yang murah tetapi kualitas tidak murahan ya guys. Insya Allah begitu, karena menurut yang saya baca di spesifikasinya, dia adalah modelnya turbo yang dilengkapi dengan tombol turbo. Tombol turbo itu tombol dengan kecepatan ekstra ya guys ya. Nah, ini tadi saya beli di sebuah toko, saya tidak mereview nama tokonya. Saya tadi beli toko dan memang dicoba dulu guys. Kalau di toko itu takutnya kan tidak berfungsi dengan baik, dan setelah dicoba berfungsi dengan normal, maka mixer ini saya beli dan saya bawa pulang. Nah, ini mau saya unboxing ya guys ya. Bagi teman-teman yang punya usaha kecil-kecilan seperti saya, yang belum punya budget yang lumayan banyak besar, beli hand mixer dengan merek Bolde ya, hand mixer Bolde namanya, Bold. Nah, ini cukup recommended menurut saya. Kita buka dulu ya guys, isinya apa aja, mari. Ini tadi diisolasi lagi ya guys, setelah dicoba mesinnya sama orangnya, penjualnya itu normal, jadi saya minta ini dibungkus kembali, dan sekarang mau saya unboxing ya guys. Ini masih belum. Nah, harganya murah guys, ini cuman 100 berapa ya tadi? Cuman 162.000 di sebuah toko elektronik rumah tangga Surabaya. Saya tidak sebut namanya. Nah, ini ada pengaduk. Ini ada tatakan. Sebentar ya guys, saya keluarkan satu persatu dulu. Ini ada pengganjalnya. Nah, ini hand mixernya. Ini juga terdapat ada kartu garansi ya guys. Nah, ini juga ada petunjuk pemakaian. Nah, petunjuk pemakaian. Oke, sekarang kita jelaskan satu persatu. Nah, ini untuk hand mixernya saya buka dulu ya guys. Nah, hand mixernya seperti ini guys. Ini ada bungkus plastiknya semua ya tentunya. Nah, ini bentuk hand mixernya di sini. Nah, seperti ini ya guys. Sama omanya tadi sempat dicoba, takutnya kalau nggak dicoba di toko listriknya bermasalah, kabelnya nggak nyala gitu ya. Jadi kalau kita membeli sesuatu di toko harus dicoba dulu ya guys. Nah, ini tertulis hand mixer mereknya Bolde ya. Ini adalah tempat pengaduk, dan ini terdapat 5, di sini tertulis sampai 5 tombol kecepatan ya.
ini saya hitung dulu aja. Oh iya, ini sampai 5 guys. Nah ini yang awal ini adalah tombol kecepatan 1 sampai 5 speed. Yang ini tengah ini adalah tombol turbo. Tombol turbo adalah tombol kecepatan ekstra atau kecepatannya itu di atas 5 speed ini ya guys. Nah tombol ekstra ini biasanya digunakan untuk mengadu adonan supaya dia lebih cepat untuk kaku berjejak. Itu kalau kita mau bikin kayak bolu kayak apa gitu ya guys. Nah ini tombol untuk tombol untuk mengeluarkan pengadu dari ininya, dari lubangnya ya guys. Jadi kalau kita menekan tombol ini dia akan lepas. Nah sekarang kita coba lihat yang tatakannya. Nah ini tatakannya berbentuk seperti ini guys, tatakannya ya. Tuh ini tatakan yang bulat ini tempat untuk hand mixer, yang bulat-bulat kecil ini untuk tatakan pengadu. Nah gini guys. Ini dapat 2 pengadu adonan ringan dan 2 pengadu adonan berat. Nah di sini saya jelaskan sebentar. 2 pengadu adonan ringan lah fungsinya untuk mengaduk telur, untuk mengaduk blue band, mentega dan sejenisnya yang berkapasitas ringan ya guys, adonannya tidak berat. Nah untuk yang ini, untuk yang pengadu ini adalah untuk pengadu adonan yang bertekstur berat ya guys, adonannya seperti adonan kalau kita mau bikin donat, mau bikin roti, mau bikin bakpao. Nah ini bisa pakai ini guys ya, bisa memakai ini karena ini memang khusus untuk adonan yang agak berat, tetapi tidak disarankan dengan penggunaan hand mixer terlalu lama. Jadi speednya itu disesuaikan aja ya guys, jangan terlalu lama karena pengadukan yang terlalu lama bisa menyebabkan panas dan cepat rusak ya guys mesinnya. Nah bagaimana antisipasinya kak supaya pengadukannya ini tidak lama? Kita sesuaikan, misalnya begini, kita mau bikin donat misalnya atau roti, supaya kalis itu dia bisa di speed yang berapa gitu, disesuaikan aja karena tiap mixer memang berbeda-beda ya guys, berbeda-beda. Kalau mixer biasanya yang saya punya mixer Oxon itu dia di kecepatan 3 atau speed 3, tapi kalau di kecepatan ini saya belum tahu ya guys karena kita masih baru beli, jadi belum pernah mencobanya. Cuman kalau saran saya mixer yang seperti ini itu tidak disarankan untuk pengaduan terlalu lama di atas 10 menit ya guys. Nah itu nanti bisa menyebabkan mesinnya ini rusak. Beda dengan mixer-mixer yang berkekuatan atau berbentuk besar ya guys. Ini kan hand mixer, jadi mixer kecil. Jadi bukan berarti mixer kecil kecepatannya cepat rusak, mixer besar enggak. Jadi gini, mixer kecil bisa dibuat untuk adonan berat tapi kecepatannya atau speednya disesuaikan ya guys. Nah itu karena tiap mixer itu mempunyai kapasitas atau kekuatan sendiri-sendiri. Misalnya gini, hand mixer ini speednya untuk mengaduk adonan berat seperti donat itu di kecepatan 1 atau 2 misalnya ya, ini kan kita belum tahu. Terus di mixer Oxon atau di mixer lainnya kecepatannya di speed yang ketiga gitulah, itu kan berbeda ya guys, tidak tentu. Cuman kebanyakan untuk hand mixer untuk adonan berat itu tidak kalau bisa jangan lebih dari 10 menit atau jangan lama-lama ya guys. Jadi speednya disesuaikan aja gitu, yang sesuai itu speed berapa supaya cepat kalis. Nah gitu, karena tiap mixer memang berbeda ya guys ya. Cuman memang pengadu ini memang dikhususkan untuk pengadu berat, tapi adonannya tidak boleh lebih dari 750 gram karena ya namanya juga hand mixer guys, beda dengan mixer yang besar, kapasitasnya itu beda ya.
750 gram itu adonan berat sudah dicampur dengan adonan kering kayak tepung. Jadi adonan basah plus adonan tepung maksimal 750 gram lah, rata-rata segitu ya, jangan sampai 1 kilo ya guys. Untuk tepung paling enggak 500 gram lah, atau setengah kilo ya guys. Nah ini speednya seperti ini kalau mau bikin donat, roti, bakpao ya guys. Tetapi kalau untuk mau bikin kayak cake, kayak bolu, nah itu speednya pengaduknya kita pakai pengaduk yang seperti ini memang khusus ya guys. Jadi jangan sampai terbalik, adonan berat dikasih pengaduk seperti ini dan adonan ringan kita kasih seperti ini. Nah itu nanti menyebabkan mixer rusak ya guys, karena tidak cocok begitu ya. Oke, kita langsung aja mereview ke tempat dudukan. Tempat dudukannya ini sangat unik sekali ya guys. Nah ini saya baru menjumpainya seperti ini, tuh coba dilihat, unik sekali nih guys. Jadi cukup diletakkan begini saja. Nah cukup diletakkan begini saja guys, tuh simple sekali ya. Dan hand mixernya ini ditaruh di tengah seperti ini. Nah seperti ini ya guys, bisa dilihat. Nah jadi penampakannya seperti ini tuh, sangat simpel sekali, sangat menarik sekali. Nah bagus ya, cukup cukup simple. Nah ini kita mau tes mau tes untuk kenormalannya. Tadi memang saya di toko sudah coba ya guys. Nah ini kita mau coba lagi. Saya tusukkan ke pengait adonan berat aja. Nah sampai bunyi tek gitu ya guys kalau nusuknya ini. Kita cari selanya yang pas. Nah kalau belum bunyi tek itu jangan ya guys, ditekan dulu atau dicari selanya sampai dia berbunyi tek gitu. Nah ini kita mau colokkan ke listrik dulu ya. Nah ini sudah dicolokkan ke listrik, kita lihat ya guys nyalanya dan suaranya. Coba normal ya guys. Jadi memang ini saya tadi sudah saya coba di tempat tokonya dan dia berfungsi dengan normal guys. Jadi kalau kita membeli sesuatu, nah ini ya, jadi kalau kita membeli sesuatu harusnya di tempat tokonya itu harus dicoba ya guys. Karena dulu saya pernah beli kipas angin, jadi tidak dicoba, saya langsung bawa pulang karena waktu itu buru-buru. Jadi sampai di rumah ada yang tidak tidak normal, berfungsi dengan baik. Jadi saya harus kembali lagi ke sana guys. Nah ini buat pengalaman sobat-sobat YouTube semuanya, kalau beli apa-apa di tempat toko elektronik harus dicoba dulu ya guys. Meskipun kita kondisi terburu-buru, tapi jangan sampai kita tidak mencoba barang tersebut gitu ya. Nah ini untuk melepaskannya gini guys, ini cukup kita tekan aja ya yang atas sendiri tombolnya, kita tekan aja, coba lihat ya. Nah dia akan langsung otomatis jatuh ya, karena memang lepas. Di saat adonan ini selesai untuk menguleni adonan kan otomatis kotor ya guys, agar tidak kita pegang dengan tangan. Nah ini kita tombolnya tekan di sini, nanti dia akan lepas sendiri ya. Oke, setelah direview barangnya, saya mau kasih penjelasan dari kardusnya ya guys. Nah ini di kardusnya tertulis ini di kardusnya tertulis spesifikasinya ya guys. Nah ini bisa dilihat ya, tuh bisa dilihat ya teman-teman spesifikasinya. Mari saya bantu untuk menjelaskan. Untuk powernya sendiri, mixer ini dengan power 250 watt dan voltage 220 volt.
model mixer ini adalah mixer turbo karena dia dibekali dengan kecepatan kapasitas tombol turbo yang bisa menghasilkan pengaduk lebih ekstra cepat ya guys. Made in China guys, made in China, jadi tidak ada keterangan apa-apa lagi di sini. Tetapi menurut saya mixer ini sangat recommended sekali karena selain harganya yang murah, terjangkau, dia juga dibekali dengan kecepatan turbo atau kecepatan ekstra cepat ya guys. Dan juga dia sudah bisa untuk mengaduk adonan berat seperti donat, roti, bakpao dan sebagainya. Mixer ini bagus dilihat dari spesifikasinya aja, dan harganya cukup murah kalau dibandingkan dengan mixer-mixer lain. Kenapa saya jatuhnya pilih ke mixer Bolt ini? Karena entah kenapa ya guys, saya dari awal melihat spesifikasinya itu sudah tertarik dengan mixer ini. Dia dibekali dengan kecepatan turbo, tetapi harganya itu lumayan ramah di kantong ya guys. Harganya itu ramah di kantong, hanya dengan 162.000 sudah mendapatkan hand mixer yang seperti ini, bisa untuk adonan berat dan adonan ringan. Kalau mungkin untuk mixer yang lain dengan merek yang berbeda mungkin bisa harganya agak mahal ya guys. Nah ini berhubung saya hanya membeli sebagai sementara aja untuk pengganti mixer saya yang rusak, jadi saya tidak perlu beli yang mahal-mahal guys. Saya beli yang harganya ramah di kantong tetapi spesifikasinya itu sesuai dengan kebutuhan yang saya perlukan. Nah itu dia. Oke, bagi teman-teman semuanya yang usaha rumahan atau bagi yang ingin membuat kue untuk kesehariannya aja atau buat usaha sampingan, tidak usaha yang besar kayak toko-toko roti ya, kayak usaha kecil-kecilan gitu guys. Nah mixer ini bagus sekali, sangat cocok. Karena apa? Satu, harganya ramah di kantong. Yang kedua, dia sudah dibekali oleh kecepatan turbo, kecepatan ekstra yang lebih cepat ya. Yang ketiga, dia juga bisa untuk mengaduk adonan yang berat kayak donat, roti, bakpao dan sebagainya. Harganya recommended, harganya sangat murah ya, terjangkau. Nah itu dia, makanya saya kenapa memilih mixer yang ini guys, karena 3 hal tersebut. Nah itu ya. Oke, sekian dulu review atau unboxing mixer Bolt dari hand mixer ya, hand mixer Bolt dari saya. Oh iya guys, satu lagi nih yang ketinggalan dari saya, namanya juga kan hand mixer ya, jadi dia tidak dibekali dengan mangkok pengaduk. Nah ini, tapi nggak apa-apa guys, bagi yang udah terbiasa menggunakan mixer tangan, dia pasti nggak akan saya udah terbiasa, jadi dia nggak ngeluh guys. Tapi kalau yang belum terbiasa mungkin ya agak mengeluh ya, karena mengaduknya dengan tangan, cuman pakai mesinnya ini, tapi yang memutarkan adalah tangan ya guys. Tapi tidak masalah bagi saya karena saya sudah terbiasa ya guys. Nah gitu. Oke teman-teman, sekian dulu unboxing dari saya mixer Bolt. Oke, bagi teman-teman yang semuanya yang ingin bingung cari hand mixer apa yang bagus untuk usaha kecil-kecilan saya yang harganya itu ramah di kantong, nggak ada mangkoknya, nggak apa-apa lah, pokoknya bisa bikin kue. Nah ini mixer Bolt ini bisa jadi pilihan kalian. Selain dia harganya terjangkau, murah, tetapi kualitasnya mudah-mudahan sesuai dengan spesifikasinya yang tidak murahan ya guys. Oke, sekian dulu review dari saya mixer Bolt. Sampai ketemu di video saya selanjutnya di channel. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.